Halo, aku Farah Azhara. Sesuai judulnya, aku bakal ngasih rekomendasi seri-series Netflix yang pernah aku tonton. Seri-series rekomendasi ini bukan cuma Netflix original series, tapi seri-series yang ada dan tayang di Netflix. Aku mau ngasih catatan kalau ini bukan video review, jadi nggak ada spoiler. Buat kalian yang belum nonton series yang aku sebutin dan mau nonton, tetap bisa enjoy nontonnya. Series-series yang aku sebutin ini pure daftar-daftar series yang emang aku suka. Jadi kalau ada series yang nggak kesebut di video ini berarti ada 3 kemungkinan. Yang pertama, aku nggak nonton seriesnya. Yang kedua, aku nonton tapi nggak terlalu suka. Dan yang ketiga, seriesnya nggak ada di Netflix. Jadi langsung aja, ini dia seri-series Netflix terbaik menurut aku. Oke, jadi yang pertama ada Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine ini adalah series sitcom tentang kehidupan detektif NYPD atau New York Police Department. Series ini ada 8 season dengan satu season rata-ratanya 20-an episode dan durasinya 21-24 menit per episodenya. Jadi nggak terlalu lama lah buat diselesain. Dan setiap episodenya itu ceritanya beda-beda, jadi nggak ngebosenin. Ya, waktu awal-awal nonton ini jujur jokesnya itu nggak masuk di aku karena kayak nih contohnya ya, Jack Peralta itu kan suka banget sama film Die Hard, which is dia itu sering banget mention jokes kayak Nakatomi Plaza or John McClane atau kayak penyanderaan di gedung gitu-gitulah. Dan emang referensinya itu dari film Die Hard, yang mana aku nggak nonton filmnya, jadi kayak bingung gitu tentang jokesnya. Tapi walaupun awalnya aku nggak masuk sama jokesnya, tetap aku paksa nonton dan turns out ini jadi salah satu series terbaik of all time. Alasan aku suka series ini adalah yang pertama, konfliknya itu menarik banget. Yang kedua, resolusi atau solusi yang dikasih buat konfliknya itu kayak bagus dan kadang nggak bisa ditebak. Yang ketiga, karakternya yang unik banget. Yang keempat, dialognya kayak bagus. Yang kedua ada Alice in Borderland, karena aku suka banget sama dystopian, survival, terus kayak game-game gitu, jadi aku suka banget sama Alice in Borderland. Series ini bercerita tentang gimana caranya survive dari game-game di suatu dimensi namanya Borderland, yang level gamenya itu didasarkan pada kartu remi. Nah, masalahnya kalau mereka kalah di game, ya mereka di real life-nya itu beneran mati, bener-bener harus survive dari dunia game ini biar bisa balik ke dunia asli dengan selamat. Alasan aku suka series ini adalah game-gamenya yang keren, unik, dan bener-bener kayak kadang itu bikin kita ikut mikir gitu, kayak gimana sih caranya menangin game ini, gimana sih cara nyelesainnya, kayak gitu. Jadi kayak menarik. Oke, yang ketiga ada Queen's Gambit. Ini adalah limited series yang diangkat dari novel berjudul sama, yaitu Queen's Gambit pada tahun 1983, yang bercerita tentang perjalanan Elizabeth Harmon yang menjadi pemain catur terbaik di dunia. Alasan aku suka banget sama series ini adalah gimana caranya dia membawakan cerita tentang olahraga yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap membosankan, yaitu catur, dan bisa dibawakan dengan cara yang mengesankan. Aku juga suka gimana cara mereka menceritakan tentang kegigihan Elizabeth Harmon ini dalam mencapai impiannya gitu. Jadi impian menjadi main catur terbaik gitu. Yang keempat ada Umbrella Academy. Umbrella Academy ini ada 4 season.
3 season pertama ada 10 episode dan final seasonnya itu ada 6 episode dengan total 36 episode. Genrenya adalah sci-fi, superhero, dan fantasi. Diangkat dari buku komik berjudul sama, Umbrella Academy, yang diterbitkan oleh Dark Horse Comics. Menceritakan tentang saudara yang disatukan kembali untuk memecahkan misteri kematian ayah mereka dan ancaman kiamat yang akan datang. Nah, para saudara ini memiliki kekuatan super masing-masing yang nantinya akan membantu untuk membasmi kejahatan. Jadi, series ini akan menyangkutkan tentang superpower dan sedikit time travel. Aku suka Umbrella Academy itu karena ceritanya yang unik dan juga perkembangan karakter yang oke. Kayak yang Vanya jadi strong, terus number 4 yang jadi lebih tenang, kayak gitu lah. Udah, itu aja kayaknya. Soalnya jujur aku gak terlalu puas sama endingnya dari series ini karena kayak ada something yang kayak harusnya itu bisa lebih bagus gitu, lebih oke daripada yang ada gitu. Coba aja kalian tonton. Yang kelima ada The Night Agent. The Night Agent ini baru ada 2 season dan I hope bakal ada season 3-nya dan mungkin seterusnya. Kita ini diangkat dari cerita novel dengan judul The Night Agent, ditulis oleh Matthew Quirk. Bercerita tentang agen FBI yang kerjanya itu jaga saluran telepon untuk mata-mata di ruang bawah tanah Gedung Putih. Jadi emang jarang banget ada yang telepon. Nah, tapi suatu hari itu ada telepon berdering dan waktu diangkat ternyata malah bikin si pemeran utamanya itu harus ngebongkar konspirasi politik di negaranya. Jadi kayak ternyata ada mata-mata di Gedung Putih negaranya itu ada. Terus aku suka ini The Night Agent karena alurnya, plot twist-nya itu nggak bisa ditebak gitu, nggak bisa ditebak dan memuaskan beneran. Jadi kayak seru buat ditonton. Kalau kalian mungkin bakal suka sama The Night Agent ini, kalian bisa lanjut nonton seri serupa kayak Angel Has Fallen, terus Bodyguard, itu mirip sama The Night Agent. Nah, yang terakhir ada Nightmares and Daydream. Kalau misal seri-seri sebelumnya itu seri-seri yang berasal dari luar negeri. Nah, tapi kalau series terakhir ini emang asli dari Indonesia yang dibuat oleh Joko Anwar. Series ini ada 7 episode dan semoga aja bakal ada part selanjutnya atau bahkan season selanjutnya. Series ini bergenre misteri dan sci-fi. Setiap episode itu menampilkan beragam karakter yang bakal menemukan diri mereka dalam peristiwa misterius yang ternyata saling berhubungan. Jadi kayak setiap episode itu karakternya beda dan punya cerita atau background masing-masing yang nantinya itu bakal saling berhubungan antara karakter satu sama karakter lainnya gitu. Ya akhirnya itu kayak oh ternyata ini maksudnya. Sebenarnya film ini mungkin akan absurd bagi beberapa orang karena ada beberapa scene yang agak disturbing dan bikin pusing, kayak bikin gak nyaman gitu ngelihatnya. Kenapa kok menurutku bagus? Menurutku bagus itu karena series antologi ini setiap karakter itu diperkenalkan atau dibawakan dengan rangkaian peristiwa yang cukup menarik. Selain itu, banyak teori mengenai cerita keseluruhan dari series ini. Teori yang bilang kalau sebenarnya itu emang ada dunia underground yang isinya itu emang monster-monster aneh yang mirip manusia. Nah, jadi itulah seri-series terbaik menurut aku. Aku juga mau ngasih tahu beberapa series yang
belum selesai aku lihat, yang masih ongoing. Itu ada Manifest, Breaking Bad, Stranger Things karena mau ada season 5-nya. Terus ada Rain sama Dark. Kalau Dark ini bukan ongoing tapi emang udah aku stop karena terlalu complicated buat aku. Jadi kayak aku stop aja, terus aku nyari series baru. Oh ya, terus ada ini The Gentleman, itu bagus banget. Semoga aja ada lanjutannya. Itu sampai itu bagus banget. Kalian juga harus nonton itu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.